Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berdiskusi dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Ajun Komisaris Besar Polisi Devi Sujana, dan juga dengan Asisten Deputi Pelindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, yaitu Ciput Eka Purwiyati. Saya kembali ke Pak Devi. Pak Devi, Anda kan yang kemudian berhasil menjemput Bilkis sampai ke suku anak dalam. Itu pendekatannya luar biasa. Tetapi apa yang Anda sampaikan itu merupakan pembelajaran bagi kita semua. Aspek hukumnya atau aspek sosialnya atau ada aspek lain yang sampai akhirnya Anda berhasil membawa Bilkis kembali. Pak Devi, boleh di-share ceritanya? Ya, terima kasih Pak. Jadi dari kasus Bilkis ini kita bisa lihat juga bahwa kasus seperti ini bukan hanya kasus pelanggaran hukum, tapi juga merupakan kasus kemanusiaan dan juga mungkin menyangkut nurani. Alhamdulillah dalam pengungkapan ini kami sangat dibantu oleh beberapa pihak, termasuk satuan kepolisian seperti dari Polda Jogja, Polres Sidoarjo, dan juga rekan-rekan jajaran dari Polda Jambi, Polres Kerinci, Polres Merangin, dan juga Dinas Sosial Merangin sendiri. Kemudian juga dari keterlibatan tokoh masyarakat, sehingga bisa memungkinkan tugas kami berjalan dengan lancar, dan juga Bilkis ini alhamdulillah bisa kembali dengan selamat. Alhamdulillah semua pihak bisa memahami hal ini. Jadi saya sampaikan lagi bahwa kasus Bilkis ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi merupakan ya masalah kemanusiaan dan juga masalah nurani. Ya, baik. Saya kembali ke Bu Ciput. Bu Ciput, ini kasus ini kan sudah mengemuka kemudian menjadi konsumsi media secara nasional. Apakah tidak seharusnya korban Bilkis ini kemudian dilindungi identitasnya sehingga aspek yang kemudian bisa memengaruhi kehidupan dia di masa depan itu bisa dijaga dari sekarang? Komentar Anda, Bu Ciput. Ya, betul Mas Doni. Itu memang amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, yang memang mengamanatkan semua pihak untuk pelindungan privasi dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dan itu meliputi anak korban, anak saksi, dan juga anak pelaku. Nah, mudah-mudahan ini setidaknya kasus yang cukup menarik perhatian publik, dan namanya memang sudah terlanjur terpublish ya Pak Kasat Reskrim. Ya, ini jadi tugas kita bersama. Tapi terima kasih sudah juga dari Nusantara TV ini termasuk memblok blur dari wajah anak Bilkis. Itu adalah salah satu upaya untuk melindungi privasi dari anak, karena jejak digital ini kan seumur hidup. Ke depan kami juga mengharapkan nanti berbagai kasus yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum itu setidaknya kita semua komit untuk memastikan data mereka terlindungi. Nah, yang ini kebetulan case-nya ini kan eksploitasi anaknya tidak ada ya Pak Kasat Reskrim, dan kondisi anak juga ditemukan dalam kondisi sehat. Memang secara psikologis hasil asesmen anak dalam kondisi lelah, kemudian juga emosi yang sedikit terganggu karena bisa jadi anak lelah ya berpindah-pindah tempat. Tapi kami ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman di Polrestabes Makassar dan semua jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sudah secara komitmen melaksanakan tugas Ketua Harian Gugus Tugas PPTPPO ini dengan luar biasa. Dalam waktu tempo yang singkat ini bisa menemukan Bilkis, dan harapan kami hasil pendalaman nanti juga mudah-mudahan tidak ada anak-anak lain yang Pak Kasat udah terlanjur dieksploitasi, dan mudah-mudahan bisa ditemukan gitu kalau memang hasil penelusuran itu ada beberapa anak. Ini akan menambah kontribusi negara memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai risiko eksploitasi dampak dari tindakan penculikan dan perdagangan ini. Ya, Bu Ciput, kita berbagi peran ini, aparat kepolisian menjalankan perannya dengan baik, dan Kementerian Anda juga tentu sekarang bolanya ada di Kementerian Anda, paling tidak bagaimana kita fokus pada upaya pemulihan korban. Ya kan? Betul. Karena mungkin dengan anak seusia Bilkis itu mereka tidak ekspresif menunjukkan mungkin ada luka batin atau hal-hal yang secara dalam dirinya tidak terlihat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kementerian termasuk dengan dinas atau pemangku kepentingan agar Bilkis lain tidak menjadi korban?
Ya, sepakat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sudah dilakukan asesmen psikologis dan juga asesmen kesehatan fisik dari anak Bilkis. Hmm. Dan alhamdulillah hasilnya tidak terlalu berat untuk dampak trauma dari sekarang yang sedang dilakukan asesmen. Tapi tidak bisa juga dipungkiri nanti karena ini animo perhatian masyarakat begitu besar. Kemudian juga beberapa mungkin sebelumnya sudah terekspos, apalagi ini keluarga korban kan terekspos ya, setidaknya masyarakat bisa mengenali ayah dari Bilkis atau ibu dari Bilkis, sehingga kemudian nanti di Makassar misalnya masyarakat ada yang mengenali dan anak bisa terganggu gitu, karena masyarakat ini kan sering saking antusiasmenya dan saking pedulinya itu kemudian juga semua ingin bertanya dan ingin memastikan kondisi-kondisi anak itu ditanyakan dengan detail. Padahal namanya anak itu kan kalau dia mendapatkan pertanyaan yang berulang-ulang, itu kan tentu akan menimbulkan rasa capek. Yang ini kalau tidak diantisipasi, kemudian merubah mood, kemudian anak jadi tantrum. Dan kalau tantrum terus-menerus, nanti juga bisa memicu orang tua juga capek. Nanti ada kekerasan verbal maupun non-verbal kepada anak. Jadi tentu kami siap berkolaborasi dengan kepolisian karena tugasnya memang sudah jelas di area penyidikan untuk proses hukum itu adalah dari kepolisian. Kemudian untuk pendampingan pemenuhan hak-hak korban dan saksi itu ada di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Makassar. Ini luar biasa, teman-teman di Kota Makassar mereka sangat sigap dan terlatih dan mereka sudah betul paham rambu-rambu yang harus mereka patuhi termasuk kode etik dan pencegahan perlakuan salah setelah eksploitasi pada para korban. Itu sudah sudah terbukti untuk teman-teman dari UPTD PPA Kota Makassar. Ya. Kami di pusat ini lebih ke arah supervisi dan penyediaan bantuan-bantuan teknis. Seandainya nanti misalnya di daerah, baik UPTD PPA atau mungkin Pak Kasat Reskrim perlu saksi ahli yang kuat untuk pemberkasan perkara hukum ini, tentu kami siap, Pak. Ya, ini menarik dan penting juga kita saling mengingatkan kepada semua, jangan jadikan Bilkis ini sebagai objek konten ya, sehingga kita harus menghargai privasi Bilkis sebagai korban dan juga keluarganya. Saya kembali ke Pak Devi. Pak Devi, ini nanti pelaku akan dijerat secara sendiri-sendiri atau terkait dalam bagian sindikasi penculikan anak ini, Pak? Maaf, bisa dulu, Pak? Ya, mereka ini pelaku ini akan dijerat sendiri-sendiri atau menjadi bagian dari sindikasi? Sementara yang kita dapatkan, mereka ini memang bekerja secara bersama-sama. Jadi terhadap mereka ini kita kenakan pasal pokok. Tidak ada namanya 55 ataupun penyertaan, semuanya kita kenakan pasal pokok karena mereka perannya ya punya peran masing-masing dalam satu rangkaian kejadian ini. Nah, mungkin perlu disampaikan juga ada satu hal yang unik. Ya. Ketika pelaku yang pertama namanya Sri Mulyani itu yang mengambil korban itu. Jadi sementara ini dia kemarin pada saat kejadian, dia memakai anaknya. Jadi dia ada dua anak kecil yang umurnya tidak berbeda jauh dengan korban. Nah, dia mengajak anaknya untuk bermain bersama-sama dengan korban di taman bermain anak. Nah, ketika akrab, kemudian diajaklah mereka bertiga itu, termasuk korban, untuk ikut ke tempat tinggalnya dari pelaku ini. Nah, tapi terima kasih juga kami untuk rekan-rekan dari UPTD untuk dua anak pelaku ini yang kemarin dijadikan umpan oleh pelaku, saat ini sudah dalam pengawasan dan penanganan dari UPTD PPA Kota Makassar. Oke, ya ini penting sekali karena anak dijadikan umpan untuk menggait anak yang lain, ya kan? Ini jangan sampai nanti jadi modus-modus berikutnya. Pak Devi, saya ingin tahu untuk saat ini sendiri bagaimana dengan para pelaku ini, apakah ada upaya pengembangan untuk memperdalam bahwa ini bisa saja menjadi sebuah sindikasi yang dalam tanda petik ya, ini pasarnya internasional. Karena kan ada beberapa kasus yang kemudian anak-anak Indonesia kemudian dibawa ke luar negeri, Pak Devi. Sementara yang kami ungkap sekarang belum temukan ke arah sana. Tapi mudah-mudahan ini kan kita sudah dibentuk tim khusus
yang fokus menangani perkara ini untuk pengembangan perkaranya bagaimana. Mudah-mudahan ada progres ke depan bisa menjawab ada atau tidaknya sindikasi ini. Oke, Pak Devi, saya dengar ayah dari Bilkis juga membuat laporan berikutnya. Apa laporan itu, Pak? Maaf, hilang suaranya, Pak. Ya, Pak Devi, saya dengar bahwa ayah Bilkis membuat laporan polisi berikutnya. Apa laporan itu, Pak? Kurang jelas, Pak. Bisa ulangi, Pak? Ya, saya ulangi sekali lagi, Pak Devi. Saya dengar bahwa ayah Bilkis membuat laporan kepolisian berikutnya. Apa benar dan soal apa laporan kepolisian itu, Pak? Terputus suaranya. Terputus ya? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, baik. Sebentar, saya ke Bu Ciput dulu. Bu Ciput bisa mendengar suara saya? Putus-putus, Mas Doni, suaranya. Oh iya, baik. Sayang sekali komunikasi sepertinya mengalami gangguan. Bu Ciput dan Pak Devi, saya memberikan pertanyaan kepada Anda berdua. Mudah-mudahan Anda bisa merespon dengan baik. Bu Ciput dan Pak Devi, atau Bu Ciput dulu, apa yang bisa dilakukan sekarang sambil menunggu kasus ini selesai secara hukum? Iya, saya menangkap pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh Kemen PPPA selama proses hukum ini berjalan ya. Ya. Tadi betul untuk anak korban Bilkis itu sudah didampingi dan saya juga sepakat dengan Pak Kasat Reskrim bahwa ada 2 anak lain dalam kasus ini yang juga terdampak gitu dari peristiwa penculikan dan perdagangan Bilkis, yaitu anak dari pelaku yang 2 orang ini. Ini akan menjadi dampingan juga oleh UPT DPPA dan tadi Pak Kasat Reskrim sudah menyampaikan bahwa kedua anak ini dalam pendampingan dan tentunya UPT DPPA ini bekerja juga dengan tim ya Mas Doni, dengan Dinsos, kemudian juga dengan Dinkes dan berbagai lembaga layanan yang lain. Kami pasti akan memastikan bahwa selama ibu pelaku ini, anak-anak ini akan mendapatkan pengasuhan pengganti yang terbaik gitu ya, sesuai dengan hasil assessment. Dan itu akan tugas bersama dari UPT DPPA dan Dinsos. Itu yang urgent harus dilakukan selama proses ini berjalan. Kemudian yang kedua, tentunya kami akan juga terus memantau dan mohon keterbukaan juga teman-teman di penyidik untuk berbagi data dan informasi jika ditemukan nanti anak-anak lain yang terdata selama proses pendalaman kasus ini. Bisa jadi itu tidak hanya anak-anak ada di Makassar, tapi di daerah lain. Dan kami yakin dengan kinerja kepolisian dengan presisinya ini akan bisa segera ditemukan anak-anak lain itu yang namanya jaringan ini kan sepertinya sudah beberapa tahun ya mereka berjalan gitu ya. Kami mengharap pendalaman kasus itu bisa terbuka, sebanyak-banyaknya anak yang bisa diselamatkan. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Devi. Pak Devi, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Pak. Pak Devi, ada kabar bahwa ayah Bilkis membuat laporan kepolisian berikutnya. Apa betul itu dan apa laporan itu, Pak? Putus-putus lagi. Putus-putus lagi, Sepertinya saya memang tidak jodoh untuk bertanya soal laporan ayah Bilkis ya. Pak Devi, oke, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa kasus ini akan dikawal dengan baik oleh pihak kepolisian dan nanti bisa mendorong kejaksaan juga untuk memberikan ancaman hukuman maksimal? Mohon maaf, putus-putus, cuman perlu mungkin kami sampaikan dari pihak kepolisian. Bahwa kami juga tidak bisa bekerja sendiri, tentunya perlu dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Nah, ketika ada masyarakat yang mengetahui ada hal yang mencurigakan di lingkungannya, ketika misalkan ada orang yang mencurigakan, bawa anak kecil dan sebagainya, atau mungkin ada orang tua yang kehilangan komunikasi dengan anaknya, mohon untuk segera mungkin segera melaporkan ke kepolisian terdekat, karena ini penanganan cepat ini merupakan langkah awal kami dalam pengungkapan suatu perkara. Nah, ketika misalkan jarak waktunya agak lama, sehingga ini bisa berpengaruh terhadap bagaimana kami mengungkap, ya. Sehingga dimohon untuk kerjasamanya semua pihak, masyarakat juga yang mengetahui, atau juga dari pihak keluarga korban sendiri. Itu, Pak. Ya, baik. Pak Devi, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat kembali bertugas. Bu Ciput juga terima kasih, Bu.
Biar nggak putus-putus suaranya, Bu Ciput, besok saya undang langsung ke studio, Bu ya, biar kita ngobrol. Siap. Baik, terima kasih buat Anda berdua dan pemirsa. Inilah akhir dialog kita dalam NTV Prime kali ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali dengan berita lainnya. Tetap bersama kami.